Halo, gue Heri. Udah lama nih gue gak ngupload video di YouTube lagi, karena mungkin ya ada beberapa kerjaan juga yang harus gue selesaikan. Tapi pada kesempatan kali ini gue lagi luang, jadi gue pengen bikin video. Dan topiknya pada kali ini, gimana caranya dapetin nilai tinggi pada saat kita kuliah. Apalagi untuk kuliah yang bisa dibilang lumayan sulit gitu. Untuk jurusan sistem informasi, teknik informatika itu kan bisa dibilang terkenal dengan sulit gitu. Bahkan banyak juga lulusannya yang akhirnya keluar dari bidangnya gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena mungkin mereka bukan passionnya di bidang IT atau teknologi ini. Oke, balik lagi ke topiknya. Gimana cara gue dapetin nilai bagus pada saat kuliah. Sebagai informasi aja, gue itu lulus dengan IPK 3,92. Ya itu lumayan lah, menurut gue lumayan tinggi gitu. Jadi gue pengen sharing gimana caranya gue bisa dapetin nilai segitu. Dan dengan nilai itulah gue berhasil akhirnya menjadi mahasiswa terbaik. Dan gue dapat kesempatan untuk beasiswa S2 100% dari kampus gue yang lama. Nah, biar gue nggak dapet keuntungan ini sendiri, ya udah, jadi gue bikin video aja, siapa tahu bisa memotivasi kalian yang sedang kuliah di jurusan apapun itu ya, terutama di jurusan komputer. Tips yang pertama, waktu gue kuliah, gue selalu tetapin target gue sebelum gue kuliah. Jadi pada saat gue kuliah, gue udah punya tujuan. Tujuan gue apa pada saat kuliah? Gue pengen lulus dengan nilai terbaik. Gue pengen lulus dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik. Nah, itu target gue waktu gue pertama kali kuliah. Nah, dengan ada target itu, jadinya gue punya standar gitu, gue punya patokan. Jadi ketika gue lagi males, gue ingat lagi target gue. Oh iya, kan target gue sebagai mahasiswa terbaik. Kalau gue males, ya gue gak bakal bisa nyampe target itu. Jadi dari situ gue mulai semangat lagi, semangat. Dan akhirnya gue bisa melawan rasa malas gue dengan menetapkan target yang gue bilang tadi. Dan kenapa gue terlalu ambisi banget untuk jadi mahasiswa terbaik? Emang kalau misalnya kita pendidikannya bagus, nilainya bagus, itu udah menjamin kita bakal sukses? Ya enggak juga sih. Cuman kenapa gue pengen jadi mahasiswa terbaik? Pertama adalah yaitu kesempatan untuk dapat beasiswa S2. Kebetulan gue itu bukan dari keluarga yang berada, jadi untuk kuliah S2 itu ya untuk biaya sendiri itu lumayan berat menurut gue. Dan ya salah satu caranya yaitu gue harus dapat beasiswa S2. Kemudian gue juga anak rantau, orang tua gue di Medan dan gue sekarang di Tangerang. Nah, gue pengen merantaunya gue ini, gue pulang dengan membawa suatu hadiah lah buat orang tua gue ya. Salah satunya yaitu gue bisa membanggakan mereka dan juga membanggakan gue diri sendiri untuk lulus sebagai mahasiswa terbaik. Nah, itu menurut gue sih suatu kebanggaan sih. Jadi merantaunya gue ini nggak sia-sia gitu. Gue bisa membawa sebuah hadiah lah buat orang tua gue. Di lain itu juga ya gue sambil bekerja gitu. Nah, itu tadi mengenai target. Jadi penting banget buat kita nentuin target pada saat kita awal kuliah. Jadi buat teman-teman yang belum punya target, tentuin dulu target kalian. Minimal misalnya mungkin target gue terlalu ambisius gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau punya target yang sama seperti gue, ya nggak apa-apa, gue hit aja. Tentuin aja target kalian. Contohnya kalau misalnya kalian nggak mau terlalu ambisius kayak gue, mungkin target kalian bisa kayak harus lulus di tahun segini gitu, harus lulus dengan 8 semester, harus lulus dengan skripsi membuat sendiri gitu tanpa joki gitu. Nah, itu mungkin target-target yang bisa kalian terapin pada saat kalian kuliah. Kemudian ataupun target lainnya seperti skill gitu, harus lulus kemudian punya skill ini gitu. Misalnya kalian tertarik dengan dunia programming gitu, kalian harus udah nentuin target kalian, lulus harus bisa bikin website misalnya, lulus harus bisa bikin aplikasi. Nah, itu adalah sebuah target-target yang bisa kalian tetapkan pada saat kalian kuliah. Kemudian tips yang kedua adalah
kalian percaya atau enggak, posisi kalian duduk pada saat kalian di kelas itu juga mempengaruhi loh. Contohnya, kalau gue sendiri dulu sebisa mungkin untuk memposisikan duduk gue di posisi terdepan. Tujuannya apa? Biar gue lebih gampang aja untuk berinteraksi dengan dosen dan memahami apa yang mereka sampaikan. Dan ketika gue ada pertanyaan gitu, lebih gampang aja untuk tanya karena dekat. Dan kebiasaan kalau kita duduknya di posisi terdepan, kita bakal nggak enak kalau misalnya kita ngobrol ketika dosen lagi menjelaskan. Nah itu kan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap apa yang kalian pahami pada saat di kelas. Jadi saran gue, kalau duduk itu sebisa mungkin di posisi terdepan. Mungkin kalian udah tahu lah, mungkin kalian juga udah pernah ngerasain lah kalau misalnya kalian saat sekolah gitu ya, mungkin ini berlaku juga. Posisi yang terdepan itu biasanya orangnya yang mau belajar, terus nggak takut, nggak pemalu gitu. Dan biasanya juga orang-orang yang depan itu biasanya orang-orang yang ambisi gitu, yang ranking. Dan itu bisa juga kalian terapin pada saat kuliah. Jadi sebisa mungkin untuk posisi di depan duduknya. Kalau misalnya kita di kuliah itu kan nggak sama kayak kita sekolah. Kalau sekolah gimana caranya guru itu bisa mengajarkan siswanya sampai ngerti. Kalau di kuliah, dosen itu tanggung jawabnya nggak sampai segitu beratnya di sekolah gitu. Jadi dosen itu tugasnya yang penting menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, menyampaikan materinya. Jadi kalau misalnya mahasiswanya ada yang nggak ngerti, itu bukan tanggung jawab dosennya, tapi tanggung jawab mahasiswanya sendiri. Soalnya kita kan mahasiswa, artinya bukan siswa lagi gitu. Jadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena konsepnya seperti itu, jadi usahakan kalau misalnya kalian sedang di kelas itu manfaatin sesi tanya jawab untuk bertanya materi yang nggak kalian ngerti. Soalnya sayang aja kalau misalnya kalian habis kelas tapi kalian nggak ngerti dengan apa yang disampaikan sama dosen kalian. Itu kalian rugi banget. Apalagi kan di situ kita udah bayar. Terus kalau misalnya kita udah bayar tapi kita nggak ngerti dengan apa yang dijelasin dosennya, ya rugi aja gitu. Jadi saran gua, ketika kalian kelas gitu, selesai kelas biasanya kan dosen ngasih sesi buat tanya jawab. Nah itu manfaatin buat tanya apa yang nggak kalian tahu. Selama pertanyaan kalian itu ada hubungannya dengan materi, gua rasa dosen itu bakal suka. Tapi kalau misalnya yang pertanyaan kalian agak meleset-meleset gitu, mungkin dosennya makin jengkel. Tapi percayalah, kalau misalnya kalian sering nanya, dosen pasti bakal ngelihat kalian aktif gitu. Dan dia pasti ketika kalian dapat nilai misalnya jelek gitu, itu sedikit banyak mempengaruhi loh. Jadi dia kayak, oh ini anaknya meskipun nilai ujiannya jelek gitu, tapi anaknya rajin gitu, mau bertanya. Dia ya bisa dibilang ada nilai tambahnya lah gitu. Jadi menurut gua aktif pada saat sesi tanya jawab itu penting juga. Nah, yang selanjutnya, yang keberapa gua lupa. Oh, yang keempat. Ya, gak bisa dipungkiri lagi, cara untuk mendapatkan nilai tinggi ya belajar. Cuman di sini gue bukan orang yang tiap hari belajar, itu bukan yang kutu buku banget. Cara gue belajar itu ketika gue emang perlu belajar. Gini, cara gue belajar itu, gue belajar ketika gue mau ujian. Ya mungkin ini nggak terlalu bagus, cuman ini yang gue terapin. Jadi sebelum gue ujian, gue itu sebisa mungkin untuk cicil materinya. Misalnya 2 minggu sebelum ujian gue selalu cicil materinya sampai gue benar-benar paham dengan apa yang udah gue pelajari sebelumnya. Jadi ketika ada pertanyaan seputar materi tersebut, gue udah pede akan bisa ngejawabnya dengan benar. Dan itu biasanya gue lakuin ya lambat-lambatnya seminggu atau 2 minggu sebelum ujian dilaksanakan. Nah itu biasanya gue juga, apalagi kalau mau udah mendekati ujian, itu biasanya gue sampai begadang biar gue bisa memahami apa materi yang gue pelajarin sebelumnya itu. Dan gue gak bakal berhenti belajar ketika gue gak ngerti atau gue belum bisa memahami semua materinya.
dan cara itu terbukti efektif. Jadi ketika gue ujian, gue bisa selalu mendapatkan nilai bagus dan membawa gue mendapatkan nilai A di hampir semua mata kuliah. Dan sedikit cerita juga, gue itu jadi dapat nilai B itu cuman ada 4 mata kuliah. Yang pertama, kenapa gue bisa dapat B itu karena ya tragedi waktu itu ada kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa, jadi impactnya kena satu kelas, dan satu kelas itu nggak ada yang dapat nilai A. Nah itu nilai B gue yang pertama. Nilai B gue yang kedua adalah ketika ada salah satu mata kuliah programming, itu juga salah paham antara dosen dengan mahasiswa. Jadi waktu itu ada mahasiswa yang nanya ke dosennya tentang mekanisme ujiannya. Jadi dia nanya, "Pak, boleh open book apa enggak?" gitu waktu saat ujian. Dosennya ngejawabnya boleh, dan itu di screenshot dan dikirimkan ke grup. Ya karena dibilang boleh, otomatis gue nggak belajar ngapalin kode-kodenya dong. Ya gue dengan PD-nya cuman gue bikin sebuah ya ringkasan gitu, langkah-langkah untuk bikin aplikasinya, bikin programnya, gue tulis lah. Dan kalian tahu apa? Pada saat ujian nggak boleh open book, ya otomatis gue ngeblank dong, karena gue nggak ngapalin kodenya. Ya itu jadinya nilai B kedua, nilai B gue yang kedua. Terus yang B selanjutnya, B yang ketiga itu pada saat gue pertama kali kerja. Jadi semester 7 itu gue pertama kali kerja, dan di situ gue masih transisi lah antara gue bagi waktu kuliah dan kerja, karena gue kuliahnya di Tangerang, kerjanya di Jakarta. Mungkin agak sedikit belum bisa bagi waktu, jadi akhirnya gue nggak maksimal untuk ujiannya. Bayangin aja, gue kerja di daerah Kedoya, kemudian jam 5 gue balik ke Tangerang, itu 1,5 jam. Sampai Tangerang gue langsung ke kampus, itu nggak mandi, nggak apa, gue langsung kuliah. Bayangin aja, di perjalanan masih capek di perjalanan gitu, suruh ujian gitu kan, nggak konsen, nggak. Ya itulah kenapa gue bisa dapat nilai B lagi, karena gue masih transisi antara bekerja dan kuliah. Tapi setelah itu ya udah, gue bisa untuk menyimbangkan lagi, dan skripsi gue juga dapat nilai A. Ya karena menurut gue apa yang gue kerjakan di skripsi itu nggak ada apa-apanya dibanding gue yang kerjakan di kerjaan gitu. Jadi ya pengalaman gue bisa berguna juga buat skripsi gue. Nah itu tadi beberapa tips yang gue terapin pada saat gue kuliah. Mungkin juga kalian bisa terapin, atau juga kalian punya tips lain bisa cantumin di kolom komentar. Jadi harapan gue dengan gue membagikan pengalaman gue ini, ya semoga aja kalian yang masih kuliah ini terus semangat dan bisa memberikan yang terbaik untuk hasil kuliah kalian, ya bisa ngebanggain orang tua kalian lah, kayak gitu teman-teman. Jangan lupa untuk support terus channel ini, like kalau misalnya videonya bermanfaat, dislike kalau misalnya videonya nggak bermanfaat, atau juga share apabila kalian berkenan untuk membagikan ke teman kalian. See you, sampai bertemu di lain video.